jadi memang mobil ini memiliki kepraktisan yang jauh lebih baik dibanding Honda HR-V. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza RFR. Gimana? Udah datang ke IMS 2022? Udah lihat-lihat berbagai macam mobil seperti yang udah diluncurkan, misalnya seperti Honda HR-V dan banyak macam yang lainnya ya. Mobilnya lumayan banyak banget, mobil listrik seperti Ioniq 5. Tapi memang yang paling kami melihat, perhatikan, orang tuh masih sangat tertarik sekali dengan Honda HR-V. Tapi bagaimana jika Honda HR-V itu memiliki lawan yang cukup underdog, cukup yang bisa diperhitungkan. Walaupun memang sudah meluncur lumayan lama ya di Indonesia, tapi ternyata mobil ini cukup perlu sekali diperhitungkan karena memiliki 7 hal yang lebih baik dibandingkan Honda HR-V. Ya, mobil ini berada di kelas yang sama dengan Honda HR-V. Kami pernah juga membandingkan dengan Honda HR-V di CVT War yang ini, ya, dengan generasi sebelumnya. Dan turns out, dengan generasi terbarunya, mobil ini jadi memiliki tambahan kelebihan dibandingkan Honda HR-V yang sebelumnya. Apa saja itu? Langsung aja kita bahas. Ini dia CVT Choice Suzuki SX4 S-Cross. Ya, langsung aja. Yang pertama, kenapa mobil ini bisa lebih baik daripada Honda HR-V SI atau Honda HR-V yang sudah diluncurkan? Yaitu adalah, paling pertama adalah harganya. Harga mobil ini dijual di harga 340.400.000 ketika tahun 2022 ini dengan penambahan PPN yang memang sekarang menjadi 11% itu. Jadi 340.400.000. Tapi tidak sampai di situ. Mobil ini masih mendapatkan diskon lagi, yaitu 21 juta. Dan kalau kalian membeli melalui Mbak Erika, tambah lagi 10 juta dan ditambah lagi cashback 2 juta. Jadi total, ketika kalian membeli mobil ini, total bisa mencapai 33 juta diskonnya. Jadi dari 340.400.000 bisa hanya di 300 jutaan saja harga mobil ini. Mobil yang ada di kelasnya Honda HR-V harganya di 300 jutaan saja. Padahal dia setaranya dengan Honda HR-V SI. Nah, kalau kalian tertarik sama harganya, langsung aja kontak Mbak Erika karena diskonnya tuh banyak tambahannya. Nih, kontaknya di sini nomornya. Atau langsung tinggal klik aja linknya di WA, langsung nyambung ke WA-nya Mbak Erika. Diskonnya lebih banyak. Nah, kenapa kami berani bilang bahwa mobil ini tuh setaranya dengan yang varian SI? Langsung aja kita bahas ke poin berikutnya, yaitu poin kedua, di mana mobil ini sangat bisa mengalahkan Honda HR-V SI. Let's go. Kedua, bagasinya. Ya, mobil ini memiliki dimensi yang sama persis dengan Honda HR-V ya, 4.300-an juga, yang mana memang mereka head to head ya. Jadi secara dimensi, secara kelas, HR-V dan SX4 S-Cross itu berada di kelas yang sama, walaupun Honda HR-V memiliki harga yang lebih mahal. Bahkan Honda HR-V sekarang ini harganya sudah tembus 400 juta yang varian SI, dan yang varian RS Turbo sudah tembus 500 juta karena PPN sudah naik. Nah, mobil ini PPN naik, harganya masih tetap agak terjangkau, terus masih dikasih diskon lagi. Dengan mobil ini masih memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan Honda HR-V. Mobil ini di belakang sini, ini adalah salah satu keunggulannya. Keunggulannya adalah dia memiliki bagasi 430 liter. Sedangkan Honda HR-V kapasitas bagasinya drop sekali dari generasi sebelumnya ke generasi sekarang, jadi hanya 404 liter. Jadi secara bagasi ini jauh lebih praktikal, lebih baik, dan bahkan bibir dari bagasinya bisa kita adjust lebih dalam lagi supaya bisa menghasilkan bagasi yang lebih lapang pastinya. Nih. Tuh. Yes, jadi memang mobil ini memiliki kepraktisan yang jauh lebih baik dibanding Honda HR-V. Ketiga, total speaker di mobil ini. Ya, seperti kita ketahui, mobil yang sepantaran dengan mobil ini adalah yang varian HR-V SI. Ya, mau disandingin sama yang varian S sama yang I juga boleh, terserah kalian, karena memang harganya sebenarnya paling dekat sama yang varian S, bahkan varian termurahnya. Tapi bahkan disandingkan dengan yang varian SI pun, mobil ini masih lebih unggul dalam jumlah speakernya. Yes, mobil ini
sudah disematkan speaker sebanyak, di depan saja sudah 5, belakang ada 7. Jadi total ada 7 speaker dari mobil ini. Karena mobil ini tidak hanya ada tweeter, dia ada tweeter ya, kiri kanan, speaker belakang, ini bawah ada 2, 5 total, depan belakang juga ada 2 lagi. Jadi total mobil ini memiliki 7 speaker, dan sedangkan HR-V SE yang harganya sudah 400 juta lebih, dia hanya ada 4 speaker saja. Dan bahkan yang varian RS Turbo hanya ada 6 speaker saja. Masih kalah dengan mobil ini yang sudah ada mid bass-nya. Jadi memang suara-suara, walaupun head unitnya dia belum yang, kalau kalian lihat ya, head unitnya masih ampas banget ya, head unit aftermarket. Tapi karena ada speaker yang mid bass ini, tweeter, dia bisa memiliki suara yang jauh lebih menarik dibanding Honda HR-V SE. Jadi lebih menyenangkan untuk dibawa perjalanan. Kalah masuk HR-V. Keempat adalah kursinya. Ya, kursinya mobil ini sudah dilengkapi dengan varian all leather. Yes, mulai dari depan, belakang, semuanya sudah leather, tidak seperti di Honda HR-V yang varian SE bahkan ya. Bukan yang turbo ya, RS Turbo sudah leather. Kalau yang SE yang harganya 403 juta yang sudah 60 juta lebih mahal, dia masih belum full leather. Dia di tengahnya masih fabric. Mobil ini sudah full leather. Ini tengah nih leather, ini leather, ini leather. Tengahnya ada armrest dengan cup holder. Jadi memang ini jauh lebih nikmat ini untuk diduduki karena udah leather, jadi terasa jauh mobil ini juga jauh lebih proporsional, lebih enak, dan bagusnya lagi dia sudah bisa recline. Tuh, HR-V yang lama tuh masih bisa recline, yang baru nggak bisa recline. Nah, yang sekarang si SX4 S-Cross dia masih bisa recline. Jadi kita masih bisa dapat kenyamanan, kemiringan yang pas untuk menikmati perjalanan bersama mobil ini. Jadi lebih baik kan? Lanjut aja langsung ke nomor 5. Nomor 5 adalah space di kabinnya. Ya, kalau kalian sudah lihat nonton video CVT War kereta lawan HR-V, varian kereta bisa duduk di tengah, bisa enak. Honda HR-V yang baru, karena dimensinya entah kenapa berubah dan desainnya jadi sedikit unik, duduk di bagian keduanya ini yang di bagian tengah tidak bisa diduduki. Nah, kami sedikit lebih tinggi daripada Jason, kami masih mendapatkan headroom di tengah sini. Even di tengah sini masih dapat headroom, legroom juga masih baik. Jadi lebih manusiawi untuk diduduki 3 penumpang di tengah sini dibandingkan dengan Honda HR-V SE sekalipun. Ini perbandingannya, kami duduki 3 penumpang dari SX4 S-Cross dan ini HR-V SE yang all new. Nah, kelihatan kan lebih lega yang mana? Keenam, yaitu adalah ruang penyimpanannya. Ya, Honda HR-V yang generasi sebelumnya memang memiliki ruang penyimpanan yang jauh lebih banyak dibanding generasi sekarang. Ketika ganti generasi, ya sayang sekali banyak ruang penyimpanan yang menurun, jumlahnya tidak sebanyak yang generasi sebelumnya, sehingga membuat SX4 S-Cross jadi lebih bisa diperhitungkan, lebih banyak lagi ruang penyimpanan dibanding HR-V SE terbaru, bahkan sampai yang RS Turbo tidak ada bedanya. Ya, di sini depan saja dia sudah ada 2 cup holder. Sudah ada tempat penyimpanan glove box yang cukup dalam, tangan kami hampir masuk ya. Kalau di HR-V SE tidak sedalam ini. Bisa di-adjust pula ininya, enak. Jadi kita bisa jadi cup holder, apalagi bagian yang nyetir sini. Bottle holder di bagian door trim ada 2 masing-masing dan sangat besar. Itu bisa menampung hingga 1 liter. Ini besar-besar banget. Dan di belakang dia juga sudah ada 2 bottle holder lagi yang dengan size yang sama dengan yang depan, sehingga bisa menampung mineral water 1 liter. Itu juga bisa ditaruh di bagian door trimnya. Di tengah juga ada armrest yang ada 2 cup holdernya. Jadi memang total cup holder di sini ada 8, tapi size-nya jauh lebih besar dibandingkan dengan Honda HR-V SE terus sekalipun. Ada ruang penyimpanan di sini, ada center console dan glove box yang cukup besar di sini. Ini cukup besar ya dan sudah soft opening. Bagus. Jadi ya, kepraktisan tidak hanya bagasinya, tapi ruang-ruang penyimpanannya juga jauh lebih banyak dibanding HR-V SE. Terakhir, mesinnya. Ya, memang kalau secara spesifikasi ya kalah telak sama Honda HR-V SE. Tapi mesin mobil ini sudah menggunakan mesin M15A, beda ya sama K15B yang ada dipakai di SL7 atau R3 terbaru. Ini M15A yang memang dari dulu sangat terkenal sekali dengan durability-nya. Dikawinkan dengan transmisi yang lebih baik dibanding Honda HR-V punya. Honda HR-V sampai varian tertinggi hanya dikawinkan dengan transmisi CVT dan kami sudah merasakan transmisinya langsung kelihatan sekali kelemahannya. Lebih pelan, lebih lambat responsnya. Sedangkan ini mobil ini sudah dilengkapi dengan transmisi 6 percepatan torque converter. Jadi bagus, bukan
4 percepatan torque converter yang sangat klasik, atau dual clutch yang banyak problemnya, atau CVT yang lemot. Tidak, mobil ini sudah dilengkapi dengan transmisi 6 percepatan torque converter yang mana bisa menghasilkan perpindahan yang terasa sangat sporty dibandingkan dengan hanya sebuah CVT saja. Dan juga tambah lagi mesinnya sangat durable sekali. Jadi kalau kalian pengen punya mobil yang nggak banyak perawatannya, nggak ribet ngurusnya, ya SS4 S-Cross bisa jadi pilihan kalian. Apalagi harganya sudah sangat murah dan dapat diskon. Jadi udah murah, dapat diskon, perawatannya murah juga. Mobil ini makanya sangat bargain sekali, sehingga menurut kami kalau kalian habis lihat Honda HR-V ya di booth-nya Honda, kalian bisa lah menuju pulang, lihat-lihat mobil ini, pikirkan lagi, karena ada sebuah varian mobil lawannya di kelasnya yang memiliki harga jauh lebih reasonable dibandingkan Honda HR-V, dan kalian mendapatkan 7 hal yang lebih baik dibanding Honda HR-V. Apalagi dapat diskon lagi yang tambahan 33 juta itu. So, kalau kalian tertarik dengan diskonnya SS4 S-Cross ini, bisa langsung hubungi aja Mbak Erika di sini. Nomor teleponnya di sini, dan kalau kalian mau klik linknya ada di deskripsi, langsung direct ke WA-nya Mbak Erika dengan mudah banget. Oke CVT, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga Instagram kami di @cvt.indonesia, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Dan sekarang kami juga sudah memiliki website nih. Kalau kalian mau beli SS4 S-Cross, bisa. Kalau kalian ribet gitu ya, bisa kami yang urusin aja untuk membayarikannya. Kalian tinggal cek aja dari website kami di cvtindonesia.co.id. Oke CVTs, sampai ketemu lagi di review-review berikutnya.